Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya dan atas kebaikan-kebaikannya. Pada malam hari ini Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu ya, untuk kita memanfaatkan beberapa menit ke depan, memanfaatkan waktu antara ba'da maghrib ini hingga menjelang isya nanti, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi. Sebetulnya beliau namanya adalah Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, tapi yang dikenal adalah negaranya atau negerinya. Beliau lahir dari negeri atau tempat atau daerah yang disebut dengan Nawa, kemudian disebut dengan Imam Nawawi. Sebagaimana Imam Bukhari ya, itu dikenal juga dengan negerinya, negeri Bukhara. Karena beliau dari negeri Bukhara dan beliau ulama yang besar di negeri itu, maka kemudian dikenal dengan Imam Bukhari. Padahal namanya siapa? Namanya Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. Yani karena saking dikenal dengan negerinya sampai namanya banyak yang tidak tahu. Nah, sampai namanya tidak tahu. Bahkan ada sahabat yang diperselisihkan namanya karena yang dikenal adalah kunyahnya, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang kenalnya sahabat Abu Hurairah, tidak asing di telinga kita. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya beliau namanya ya tentunya bukan Abu Hurairah, itu adalah kunyahnya. Dan para ulama berselisih tentang namanya sampai 30 pendapat. Dan yang mendekati kebenaran atau yang benar insyaallah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang ketika dikenal dengan kunyahnya atau negerinya, kemudian dilupakan namanya. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat pada tahun 676 ya, wafat pada tahun 676 Hijriyah, dan beliau dilahirkan pada tahun 631 ya. Berarti usia beliau berapa? Lahirnya 631, wafatnya 676. Usianya 676 dikurangi
631. 40 45 ya. 45 masih muda tapi sudah wafat di usia muda. Namun karya-karyanya luar biasa dan tersebar di seluruh dunia. Kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang tidak tahu kitab ini? Di seluruh dunia mengenal kitab Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Kemudian kitab Al-Adhkar ya. Nah, kita akan mempelajari kitab ini dan kita sampai pada babun istihbabu sujudis syukri. Bab disunahkannya sujud syukur. Sujud syukur. Kapan? Inda husuli ni'matin zahiratin. Ketika mendapatkan nikmat yang zahirah. Nikmat yang sangat nyata gitu. Nikmat yang tidak sebagaimana biasa. Au indifa'i baliyatin zahirah, atau tercegah atau selamat dari musibah yang nyata gitu. Jadi sujud syukur ini sujud yang dilakukan ketika ada nikmat yang istimewa gitu ya. Bukan sujud yang dilakukan pada setiap mendapatkan nikmat, bukan. Karena kalau setiap mendapatkan nikmat mungkin kita sujud terus, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita selalu mendapatkan nikmat. Nikmat bernafas, ini nikmat yang luar biasa yang kita rasakan setiap saat. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat sehat, ya. Nikmat yang banyak sekali, ya. Yang kalau kita kemudian sujud syukur atas nikmat ini mungkin ya, tidak akan pernah bangun kita dari sujud. Karena nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah atau kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah yang begitu banyak. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memuji Allah. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kabarnya, selalu kita mengatakan alhamdulillah. Dalam keadaan apapun, selalu kita katakan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kalau ditanya bagaimana kabarnya, selalu yang disampaikan kesulitannya. Bagaimana kabarnya? Susah. Bagaimana kabarnya? Sulit. Seperti orang yang tidak pernah dapat apa? Nggak dapat nikmat. Padahal nikmatnya lebih banyak atau tidak dari kesulitannya. Nikmatnya lebih banyak. Cuma kita kadang kurang memikirkan nikmat. Kalau kita memikirkan nikmat, maka kita akan mendapatkan betapa nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Dan juga karena kita tidak memandang yang di bawah kita. Makanya dalam petunjuk Nabi SAW kita disuruh melihat orang-orang yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, sehingga kalian menjadi orang yang akan bersyukur, tidak kufur kepada nikmat. Karena kalau kita melihat yang di bawah kita, kita merasa di atas. Tapi kalau kita melihat yang di atas, maka kita seperti orang yang tidak dapat nikmat. Jadi kalau kita melihat yang di bawah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta melihat yang tidak punya harta, maka dia akan bersyukur. Tapi kalau dia punya harta melihat yang lebih hartanya, maka dia merasa tidak dapat nikmat, sehingga tidak bersyukur. Orang yang sehat melihat pada orang yang sakit, maka dia akan bersyukur. Nah, orang yang sakit melihat kemana?
Melihat yang sakitnya lebih banyak gitu kan. Karena ada orang yang sakitnya lebih banyak, susahnya lebih banyak. Lihat yang di bawah. Ya. Karena dengan itu maka akan menjadi orang yang tidak akan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ada seorang ulama yang didatangi oleh seorang yang mengeluh, merasa dirinya selalu mendapatkan apa? Kesulitan dan kesulitan. Ya. Tidak mendapatkan nikmat, merasa dirinya tidak mendapatkan nikmat. Kemudian ulama tadi mengingatkan dia atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Dikatakan kepada dia ketika dia mengeluh atas sedikitnya harta kepada seorang ulama mengatakan, ya, bolehkah kedua kakimu dibeli oleh orang, ya, dipotong kemudian dibeli oleh orang, ya, dihargai berapa? 20 juta misalnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, bolehkah kedua tanganmu dibeli oleh orang dihargai 10 juta? Enggak boleh juga. Bolehkah mungkin punya ginjal 2 diambil 1 dibeli 20 juta? Enggak boleh juga. Bolehkah telinganya diambil dibeli sekian puluh juta? Enggak. Akhirnya dia, kalau begitu kamu punya uang berjuta-juta, beratusan juta. Kalau mau memikirkan nikmat, maka kita akan dapatkan nikmat Allah begitu banyak. Nikmat yang begitu banyak. Sehingga kewajiban kita adalah memikirkan nikmat agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu akan didapatkan oleh orang yang bersyukur. Kebahagiaan akan didapatkan oleh orang yang bersyukur. Apapun yang Allah berikan, seberapapun yang Allah berikan, kita syukuri dan kita merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang kaya. Orang yang kaya itu orang yang sudah merasa cukup, sudah merasa kecukupan dengan pemberian Allah yang halal, dia sudah merasa cukup. Ini namanya orang yang kaya, karena orang yang kaya laisal ghina, ya, bukanlah orang yang kaya itu karena banyaknya harta. Nah, bukanlah karena banyaknya harta, tetapi ghina adalah ghinal qalb. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya dari sisi hatinya. Ini hatinya bersyukur kepada Allah, hatinya merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya tidak merasa cukup, ya dia merasa kurang terus, merasa miskin. Kalau ada pembagian apa, ya dia ngakunya miskin terus. Karena hatinya tidak merasa cukup. Padahal sebetulnya dia lebih daripada yang lain. Harusnya yang menerima yang lainnya. Tapi dia juga pengen menerimanya karena tidak merasa cukup dengan dan tidak ada kaya di dalam hatinya. Baik, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang hendaknya kita lakukan, ya, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Tetapi ada sujud yang disebut dengan sujud syukur. Apakah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini selalu kita sujud syukur? Ya, tentunya tidak. Sujud syukur itu ketika ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Misalnya apa? Misalnya dikaruniai anak. Nah, diberitakan Pak anaknya atau Bapak anaknya sudah lahir atau cucunya, ya, sudah lahir. Nah, ini sujud syukur di sini pas. Kenapa? Karena tidak setiap hari dapat anak. Tapi ini rezeki atau ini karunia yang tidak sebagaimana biasanya. Atau misalnya apa? Dapat kabar gembira, ya. Yang luar biasa yang tidak sebagaimana biasanya. Kabar gembira selamat dari musibah. Ya.
yang lainnya celaka, yang lainnya luka-luka, bahkan ada yang meninggal tapi dia selamat. Dia sujud syukur dan keluarganya yang mendengar berita ini sujud syukur gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia nelpon saudaranya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebentar, saya mau sujud syukur dulu. Ini tidak perlu karena sehat itu setiap waktu. Ya. Tapi kalau sembuh dari sakit ya, yang lama diderita, nah ini mungkin sujud syukur gitu ya. Dan sujud syukur ini apakah harus dalam keadaan suci? Apakah sujudnya harus menghadap ke kiblat? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Kebanyakan ulama begitu. Banyak ulama mengatakan ya sujud ya menghadap kiblat. Sujud ya dalam keadaan suci. Sujud ya menutup aurat gitu. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Sujud ini bukan sujud solat. Bukan sujud dalam solat. Dan sujud ini adalah dilakukan saat mendapatkan berita. Saat mendapatkan berita yang luar biasa. Mau ditunda dulu misalnya. Harus bersuci dulu. Ya. Maka tidak sudah keluar dari waktunya gitu. Atau mungkin lagi di luar kota yang dia tidak tahu arah kiblat, atau di atas kendaraan yang melaju ya, ke arah kebalikan dari kiblat. Apakah harus kemudian dia turun dulu mencari arah kiblat dulu ya. Maka di sini ada khilaf, tetapi yang benar insyaallah tidak perlu, tidak harus. Ya suci tentu lebih bagus, tetapi tidak harus bersuci dulu, tidak harus menghadap kiblat karena mungkin tidak tahu arah kiblat. Dapat berita yang menggembirakan, ya. Kemudian ingin segera sujud tapi nggak tahu arah kiblat bagaimana, sudah sujud saja. Tidak perlu bertanya arah kiblat sebagaimana mau sholat. Bersujud meskipun dalam keadaan mungkin tidak menutup aurat ya. Aurat tentunya aurat yang besar tertutup, tapi mungkin seperti ibu-ibu misalnya dalam keadaan tidak pakai kerudung di rumah, mendengar berita di telepon sama anaknya bahwa cucunya sudah lahir, kemudian dia ingin sujud syukur. Apakah harus nyari kerudung dulu? Tidak harus. Bisa langsung Bisa langsung sujud. Tapi kalau pas sedang memakai kerudung maka tentunya itu lebih sempurna. Tapi tidak harus, dan ini masalah yang khilaf di antara para ulama. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau cenderung pada pendapat yang sujud ini tidak sebagaimana sujud salat ya. Dan sujudnya juga cuma sekali. Sekali. Yang diucapkan ya, kalau yang diucapkan sama dengan sujud ya, yaitu mengucapkan dalam sujud salat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau yang semisalnya, atau dengan berdoa, atau dengan mengatakan syukur kepada Allah ya. Allahumma ja'alni minasyakirin ya. Dan yang semisal itu. Baik. Nah, di sini dibawakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala ya, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah, nuridu al-Madinah. Ingin menuju ke kota Madinah. Dari kota yang suci menuju pada kota yang
suci yang lainnya. Yang tidak ada kota suci di muka bumi ini kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Kota suci artinya ada hukum-hukum yang khusus yang tidak ada pada tempat yang lain. Di antaranya adalah tidak boleh diburu, tidak ada memburu binatang buruan di situ. Makanya kita dapatkan di kota Madinah, kota Mekah itu banyak burung dara. Juga burung-burung yang lainnya. Banyak burung-burung yang lainnya di pohon-pohon yang terutama di kota Madinah yang banyak tanaman, banyak pohon, karena tanahnya subur. Kita dapatkan burung-burung yang terbang dalam jarak pendek. Ketika kita mendekat, dia tidak lari, dia tidak takut. Kenapa? Karena sudah ngerti bahwa dia nggak mungkin akan disakiti, karena dia berada di kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga binatang merasa aman, ya. Ya. Oleh karena itu hendaknya seorang ketika berada di kota yang seperti itu, di kota suci, ya dia hendaknya apa? Jangan sampai berniat untuk berbuat apa? Berbuat jelek. Karena itu kota yang suci. Bagaimana dia di kota yang seperti itu masih punya niat jelek, mau berbuat baik di mana lagi? Ini seperti misalnya orang di bulan Ramadan saja masih mau maksiat. Nah, kapan mau berhenti maksiat? Kalau di bulan Ramadan saja masih mau maksiat. Nah, berada di kota suci, kota Madinah, kota Tibah yang dikenal dengan kota yang baik, masih ingin berbuat jelek. Mau di kota mana lagi dia mau berbuat baik. Ya, maka orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mendatangi dua kota ini, hendaknya dia tidak punya niat jelek sama sekali ketika berada di kota tersebut. Dan terancam jika punya keinginan berbuat jelek akan terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Falamma kunna qariban, ketika kami sudah dekat dengan Azwara, ketika kami sudah dekat dengan kota yang namanya Azwara, nazala, maka beliau turun. Maka Nabi SAW turun dari kendaraannya. Kemudian setelah turun, beliau mengangkat kedua tangannya. Summa rafa'a yadayhi. Mengangkat kedua tangannya. Berarti apa yang beliau lakukan? Berdoa. Ya, beliau berdoa. Fada'a Allah sa'atan. Kemudian beliau berdoa, ya, sesaat, terus meminta kepada Allah. Kemudian setelah itu summa kharra sajida. Setelah berdoa mengangkat tangan, kemudian beliau sujud. Bahkan sujudnya lama, famakasa tawilan, sujud dengan sujud yang lama. Kemudian beliau bangun lagi dan mengangkat kedua tangan lagi. Artinya apa? Berdoa lagi. Kemudian setelah berdoa beberapa saat, summa kharra sajid, sujud lagi. Nah, fa'alahu thalathah. Sampai beliau melakukan ini 3 kali. Berdoa, setelah selesai berdoa, sujud. Berdoa lagi, setelah selesai, sujud lagi. Berdoa lagi, kemudian sujud lagi. Nah, kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau melakukan itu. Inni sa'altu Rabbi. Aku berdoa meminta kepada Rabbku, ya. Wa syafa'tu li ummati. Ya. Aku memohon untuk umatku. Dan Allah memberikan fa'atani sulusa ummati. Aku memohon agar aku bisa memberikan syafaat untuk umatku. Kemudian Allah mengatakan bahwa kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sepertiganya akan dapatkan syafaat. Sepertiga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat.
karena doanya dikabulkan dan ini doa yang istimewa, maka apa? Fa kharartu sajida, ya, li rabbi syukra. Kemudian aku pun sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah atas dikabulkannya doaku. Summa rafa'tu ra'si, kemudian aku bangkit, fa asaltu rabbi li ummati, kemudian aku minta lagi untuk umatku, dan kemudian Allah memberikan untuk sepertiga umatku lagi, maka aku pun sujud kembali sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namanya sujud syukur. Summa rafa'tu ra'si, kemudian aku bangkit lagi dan aku minta lagi dan diberi lagi, ya. Maka aku pun bersujud kepada Allah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi hadis ini sebagian atau didhaifkan oleh sebagian para ulama. Namun di sana ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang disyariatkannya sujud syukur. Ya, ada hadis sahih dan di sini secara makna juga menunjukkan hal yang sesuai dengan hadis yang sahih, yaitu ketika mendapatkan sesuatu nikmat yang tidak sebagaimana biasanya, disyariatkan untuk sujud syukur. Jadi kita tahu ada berapa sujud, istilah sujud itu ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ya, sujud tilawah itu juga satu kali ketika membaca ayat yang di situ ada ayat sajdahnya, ya. Nah, disyariatkan untuk yang membaca untuk apa? Sujud, atau yang mendengarkan bacaan orang yang membaca, kemudian yang membaca kok sujud, dia ikut sujud. Kalau dia ikut mendengarkan bacaannya, kemudian yang membaca kok sujud, maka ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, ya tidak perlu sujud. Imamnya sholat membaca ayat sajdah, imamnya kok tidak sujud, ya jamaah tidak perlu apa? Tidak perlu sujud. Tapi kalau imamnya sujud, maka makmumnya ikut sujud. Ya. Berapa kali sujudnya? Ya, 1 kali. Ya. Sama dengan sujud syukur. Ada lagi sujud apa? Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi ini dua kali. Ya, sujud sahwi dua kali disebabkan karena terkena lupa dalam sholat. Ya, lupa sehingga nambahi yang harusnya tidak boleh berlebih, dia melebihi. Yang harusnya tidak boleh melebihi, dia melebihi. Harusnya sholat zuhur 4 rakaat, sholatnya berapa rakaat? 5. Sholatnya 5 rakaat. Ya. Diberitahu oleh yang berada di sampingnya, ya. Yang di sampingnya sudah salam, kemudian dia malah berdiri nambah 1 rakaat, dikiranya dia waktu masuk sholat itu masbuk, dikiranya dia. Kemudian setelah selesai salam, temannya di sebelahnya mengasih tahu, kenapa bapak sholatnya 5 rakaat? Enggak kok 4, tadi kan saya ketinggalan 1. Tidak, kan kita masuknya bersama. Kita masuknya bersama dan tadi kita tidak ketinggalan, Pak. Akhirnya dia mikir-mikir, oh iya ya. Kemudian apa? Kemudian dia disyariatkan sujud. Sujud dua kali, tapi setelah sujud salam. Setelah sujud 2 kali kemudian salam. Ini namanya sujud sahwi, lupa nambahi. Atau lupa sehingga kurang. Lupa sehingga kurang. Harusnya duduk tasyahud awal di rakaat yang kedua, lupa terus berdiri. Terus berdiri. Kemudian apa? Baru ingat setelah berdiri, loh tadi kok saya tidak baca tasyahud awal. Bagaimana ini? Perlu duduk atau teruskan sholatnya? Nah, teruskan. Ini tidak perlu duduk karena yang ditinggalkan ini bukan rukun tapi wajib. Jadi nggak perlu duduk. Teruskan saja sholatnya. Tapi nanti sebelum salam
sujud sahwi. Gitu. Yang jadi masalah kadang sujud sahwinya lupa juga. Sujud sahwinya juga ikut lupa. Baru ingat setelah sampai rumah. Kira-kira bagaimana ini jamaah? Ya. Para ulama mengatakan kalau belum lama, ya, kalau belum lama atau belum batal, belum lama atau belum batal, maka masih disyariatkan sujud sahwi, masih disyariatkan sujud sahwi. Karena baru sampai rumah, rumahnya dekat, gitu ya. Tapi rumahnya kalau rumahnya apa? Jauh, sampai rumah sudah makan, sudah minum kopi, sudah macam-macam. Kemudian baru ingat, maka apa? Sudah lama, nggak perlu. Tapi kalau rumahnya dekat, kemudian diingatkan, ditelepon sama temannya, Bapak tadi kurang Pak. Ya, kita kan sama-sama masuk, sama-sama masbuk. Kurangnya 2 rakaat, Bapak baru 1 kan tadi diingatkan sama temannya, kemudian dia sujud sahwi karena rumahnya apa? Dekat dan belum lama. Ya, meskipun mungkin sudah minum, sudah bicara sama orang tidak apa-apa. Yang penting belum batal. Tapi kalau sudah batal, kemudian ada yang ngasih tahu, Bapak tadi kurang, tapi sudah batal, atau harusnya sujud sahwi, tapi lupa, kemudian batal dan ingat, maka tidak disyariatkan sujud sahwi karena sudah batal. Nah, kalau misalnya lupa dan sujud sahwinya lupa, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Kalau sujud sahwinya, apalagi sujud sahwi yang dilakukan di luar, setelah salam, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, kok lupa, dia niat mau sujud sahwi setelah salam, tapi lupa, maka apa? Sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Ya. Bahkan mungkin sengaja sudah niat mau sujud sahwi setelah salam kemudian dia nggak jadilah, sengaja, maka ini juga sholatnya tetap sah kalau sujud sahwinya setelah salam. Ya, jadi ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Ya, bacaannya kurang lebih sama, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini tentang sujud syukur. Kemudian masih ada waktu ya. Bab berikutnya babun fadlu qiyamil lail. Ya, bab keutamaan berdiri di malam hari. Berdiri maksudnya berdiri untuk sholat. Ya, berdiri untuk sholat. Nah, dibawakan di sini ada beberapa ayat dan beberapa hadis. Ayat yang dibawakan adalah qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dan di antara waktu malam hendaknya engkau bertahajud sebagai salat sunnah, ya, bagimu. Ini maksudnya ayat ini kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk tahajud di malam hari. Nah, tapi di sini katakan minal lail, dan di antara malam. Berarti bukan semalam suntuk, bukan semalam suntuk sholat tidak ada istirahatnya, bukan. Tapi di antara waktu malam hendaknya engkau tahajud wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Fatahajjad bihi nafilah. Nafilah di sini ada yang mengartikan wajib.
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk selain Nabi Muhammad SAW, maka tahajud itu hukumnya sunnah. Ya. Adapun untuk Nabi Muhammad SAW, ada yang menyatakan, menjelaskan bahwa hukumnya apa? Wajib. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada nabinya untuk melakukannya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Allah menyatakan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan engkau tahajud, maka Allah akan membangkitkan engkau, ya, di hari kiamat nanti, dan dalam keadaan engkau mendapatkan maqaman mahmuda, ya, mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang istimewa. Ya, ini ada dalam surat As-Sajdah, ada dalam surat Al-Isra, ayat 79. Ya, dan begitulah Allah, dan begitulah Nabi kita Muhammad SAW telah menjalankan ayat ini. Nabi Muhammad telah menjalankan ayat ini sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha itu apa? Mengatakan kepada Nabi, ya, karena Nabi sholatnya luar biasa, sholat sampai kakinya pecah-pecah. Sholat sampai kakinya pecah-pecah, sampai keluar darah. Nah, ini kira-kira sholat yang kayak apa lamanya kira-kira? Sholat sampai kakinya pecah. Nah, kalau kita kan kaki pecah karena apa? Karena lari-lari atau karena main bola. Nah, ini Nabi SAW pecah karena apa? Berdiri sholat. Jadi kira-kira berdirinya kayak apa? Oleh karena itu Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi, ibunya kaum mukminin, heran mendapati Nabi SAW melakukan hal itu. Ya. Kemudian beliau menanyakan kepada suaminya, kepada Nabi Muhammad SAW, lima tasna' hadza ya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti ini ya Rasulullah? Kenapa engkau sholat malam begitu panjang, ya, berdiri begitu lama? Waqad ghafara laka au ghufira laka, telah diampuni dosa-dosamu, ma taqaddam yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar maupun yang akan datang, telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Kemudian Nabi SAW menyatakan, afala akun abdan syakura, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh, apakah tidak pantas untuk aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi Nabi melakukan itu untuk mewujudkan syukur, untuk menampakkan syukurnya kepada Allah. Nabi selalu sholat malam dan sholatnya sangat panjang, ya, sampai kakinya, telapak kakinya pecah-pecah. Nah, dan Nabi telah melakukan ini sebagai mana yang Allah perintahkan, sehingga nanti Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat akan mendapatkan maqaman mahmuda, mendapatkan kedudukan yang tinggi, lebih tinggi dari para nabi yang lainnya. Sehingga nanti pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya di padang mahsyar, suatu tempat yang tidak ada gunungnya, tidak ada pohonnya, tidak ada lautnya, tidak ada sungainya, tidak ada bangunannya, rata begitu. Nah, ya, pada saat yang seperti itu, ketika matahari kemudian didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga manusia yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, dia akan kesulitan, karena matahari yang didekatkan, sampai manusia itu tenggelam dengan keringatnya, sampai akhirnya manusia itu mendatangi para nabi untuk meminta syafaat kepada para nabi, agar meminta kepada Allah untuk dihentikan, ya, peristiwa yang luar biasa tersebut, karena sudah merasa kesulitan yang luar biasa. Didatangilah para nabi, didatangi Nabi Adam sebagai bapaknya manusia, didatangi Nabi Nuh sebagai nabi yang rasul yang pertama, didatangi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Nah, didatangi para nabi
dan semuanya tidak ada yang berani meminta kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, aku yang akan meminta kepada Allah. Aku yang akan meminta kepada Allah. Ini yang disebut dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi yang hanya dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicapai oleh nabi-nabi yang lainnya. Kemudian setelah itu beliau sujud dengan sujud yang lama. Setelah itu Allah mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya, wasfa' tusaffa', kamu meminta, ya, syafaat, aku akan mengizinkan engkau untuk memberikan syafaat. Wasal tu'ta, dan kamu minta, kamu akan diberi. Ini maqaman mahmuda. Jadi di dalam ayat yang pertama ini, ya, salat malam ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ibadah yang wajib, dan ini menjadi ibadah yang sunnah bagi umatnya, dan ini adalah salat yang paling afdol setelah salat fardu. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa, ya, menggunakan sebagian malam, tidak seluruhnya, ya. 1 rakaat juga cukup. Kalau tidak bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat sudah cukup. Masa satu malam itu berapa jam ya? Habis isya sampai subuh itu berapa jam? Ya, diambil 5 menit saja untuk 1 rakaat tidak kita lakukan juga. Tidak ada satupun waktu malam yang digunakan untuk apa? Salat. Ini bagaimana? Nasallallahu salamah, ya, tentunya semuanya dengan pertolongan Allah yang mudah, jadi tidak seakan-akan sulit karena tidak mendapatkan pertolongan. Padahal dari sekian jam waktu malam itu kita mungkin cukup 10 menit untuk sholat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira-kira tidak akan bangun malam, ya sebelum tidur minimal 1 rakaat sebagai bentuk mencontoh Nabi SAW melakukan sholat malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang terjadi di majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.